Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Davina Klini, Alia Rahma, dan Lusyafa Kamila. Hari ini kita akan membahas materi tentang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Makna Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman untuk umatnya agar tidak tersesat dari jalan Allah yang berisi tentang ibadah, amalia perbuatan manusia, hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan Rasulullah SAW dalam memahaminya dan mengajarkannya kepada seluruh umat manusia, sebagaimana tertulis dalam surah Ar-Ra'd ayat 37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wala inittabata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Huda sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. 2. Al-Furqan sebagai pemisah atau pembeda. Al-Quran dapat memisahkan antara hak dan batil, menjelaskan mengenai yang boleh dilakukan atau tidak. 3. Asy-Syifa sebagai obat. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai masalah hati atau mental. Dengan membacanya, kita sebagai umat mendapat pencerahan. 4. Al-Mau'izah sebagai nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Akidah secara etimologi artinya kepercayaan dan keyakinan. Di samping itu, akidah di dalam Al-Quran juga meliputi rukun iman, seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, serta qada dan qadar, sebagaimana tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Amana rasulu bima unzila ilaihim mir rabbihi wal mu'minun Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nuffariku baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana ka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ibadah dan muamalah. Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara yang lengkap berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan hubungan antar manusia. Persoalan hukum. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran tentu merupakan hukum yang paling adil. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu merujuk kepada Al-Quran dalam menetapkan hukum tertentu. Sebagaimana tertulis dalam surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
rabbiki litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul lil qainina qasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang hianat. Sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran menceritakan kejadian umat terdahulu agar kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebagaimana tertulis dalam surah Yusuf ayat 111, Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadisai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ilmuwan yang telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang setiap zaman telah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Oleh sebab itu, apa yang ada di dalam Al-Quran harus selalu dijadikan rujukan dalam penelitian ilmu pengetahuan termasuk teknologi. Sejarah pembukuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Rasulullah menerima wahyu ini dari malaikat Jibril dan kemudian menyampaikannya kepada para sahabat dan pengikutnya. Kemudian para sahabat menghafalkannya dan ada pula yang mencatatnya. Tetapi setelah Rasulullah wafat, terjadi kekhawatiran di kalangan para sahabat. Mereka takut bahwa Al-Quran akan punah karena pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran dan hafiz yang gugur di dalam pertempuran. Dari situlah Umar bin Khattab memiliki gagasan bahwa sebaiknya Al-Quran dibukukan. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar menolak gagasan ini karena apa yang diusulkan oleh Umar tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun setelah menjelaskan bahwa semua ini demi kebaikan umat Islam, maka Khalifah Abu Bakar menyetujui gagasan Umar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar naskah dari ayat-ayat yang sudah ditulis itu dikumpulkan untuk disalin dan disusun kembali. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Ada beberapa contoh nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, melapangkan majelis dan ditinggikannya derajat orang berilmu, seperti yang tercantum di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Contoh yang kedua yaitu perintah untuk membaca, seperti yang tercantum di surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah,
yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Contoh ketiga dari nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan adalah Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang tercantum di surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan keluarga. Beberapa contohnya diantaranya yaitu yang pertama mengajarkan ketauhidan dan pelajaran akhlak kepada anak seperti di surat Luqman ayat 13-19. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tasyrik billahi innasyirka lazulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Yang kedua yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga. Seperti pada surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Contoh yang ketiga yaitu berbuat baik kepada orang tua, seperti di surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan. Beberapa contohnya diantaranya yaitu bekerja atau mencari penghidupan atau karunia, seperti tercantum di surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Juga di surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Contoh lainnya nilai Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan, yaitu tetap selalu bekerja keras, di surat Al-Insyirah ayat 6-8. Inna ma'al usri yusra, fa'idha faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Yang artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ragam corak dalam penafsiran Al-Quran. Corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufasir ketika ia menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Quran. Artinya bahwa kecenderungan pemikiran atau ide tertentu mendominasi sebuah karya tafsir. Adapun corak-corak tafsir yang berkembang dan populer hingga saat ini, yang pertama ada corak lughawi. Corak lughawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini biasanya banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata, mulai dari asal dan bentuk kosakata sampai pada kajian terkait gramatika seperti tinjauan aspek nahwu, sarf, kemudian dilanjutkan dengan qiraat. Tak jarang para mufasir juga mencantumkan bait-bait syair Arab sebagai landasan dan acuan. Di antara kitab tafsir yang menekankan aspek bahasa atau lughah adalah Tafsir Al-Jalalain karya bersama antara Al-Suyuti dan Al-Mahali, Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Razi, dan lain-lain. Corak filsafat. Di antara pemicu munculnya keragaman penafsiran adalah perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. Bersamaan dengan itu, pada masa Khilafah Abbasiyah, banyak digalakkan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku yang diterjemahkan tersebut adalah buku-buku filsafat yang pada gilirannya dikonsumsi oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu corak ilmiah. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, muncul usaha-usaha penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Di samping itu, Al-Quran juga dianggap dan diyakini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong umat Islam untuk memerdekakan akal dari belenggu keraguan, melepaskan belenggu-belenggu berpikir, dan mendorongnya untuk mengamati fenomena alam. Dialektika Al-Quran dan budaya. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Bahasa Al-Quran berbeda dari bahasa umum yang kita kenal dan tidak terbatas, sehingga kemudian dikembangkan dengan bahasa metafor dan analogi. Dalam bahasa Al-Quran, banyak ditemukan ungkapan metaforik dan simbolik. Al-Quran sangat terkait dengan faktor sosiokultural masyarakat Arab secara umum. Rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Di zaman sekarang, banyak orang yang salah dalam mengartikan atau menafsirkan makna dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sumber inspirasi dan kreativitas berpikir umat manusia sejak zaman Nabi. Dengan berlalunya waktu ditambah dengan interaksi politik dan budaya, saat ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Quran semakin tidak tepat. Oleh karena itu, banyak ahli meminta untuk diadakan rekonstruksi atau penyusunan kembali penafsiran Al-Quran. Penyusunan tersebut dikarenakan Al-Quran adalah sumber pedoman kehidupan nomor 1 umat manusia. Al-Quran juga merupakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas berkaitan dengan manusia. Pesan-pesan Al-Quran bersifat universal. Persoalannya adalah bagaimana agar Al-Quran yang universal dapat dimanfaatkan untuk setiap orang pada setiap masa. Salah seorang pemikir muslim bernama Hasan Hanafi memproklamasikan gagasan kiri Islam atau disebut Al-Yasar Al-Islami. Kiri Islam lahir dari kesadaran penuh atas posisi tertindas kaum muslim untuk kemudian merekonstruksi seluruh bangunan pemikiran Islam secara menyeluruh. Hanafi menamai proyek ini Al-Turath wa Al-Tajdid atau tradisi dan modernisasi.
Hanafi mengagendakan 3 dimensi yang menjadi dasar membangun proyeknya dalam merekonstruksi Al-Quran, yaitu 1. Sikap kita atas khazanah klasik atau mauqifuna min al-Turath al-Qadim. Dalam program ini, Hanafi ingin mereformasi pemikiran Islam dan merekonstruksinya supaya tidak usang dan bermanfaat untuk zaman ini. 2. Sikap kita terhadap khazanah barat atau mauqifuna min al-Turath al-Gharbi. Dimensi ini melahirkan oksidentalisme, sebuah kajian kritis atas budaya barat sebagai lawan dari orientalisme. Yang ketiga, sikap kita atas realitas atau mauqifuna min al-waqi, yakni menafsirkan kembali serta merekonstruksi kebudayaan masa sekarang dalam skala global yang memosisikan Islam sebagai fondasi ideologis bagi kemanusiaan. Dimensi ketiga ini melahirkan sebuah teori penafsiran yang bernama hermeneutika. Terima kasih telah menyaksikan video materi tentang Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.